Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bertemu dengan saya, Safira Dwi di Civil Talk Volume 8, yang akan membahas tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa yang disebut sebagai MBKM. Buat teman-teman nih yang penasaran bisa disimak bahasan topik kali ini. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut materi dan narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Nindiawati, STMT, yang merupakan dosen Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, serta Mas Alfiansah yang merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Sebelum memasuki bincang pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa pemateri dan narasumber terlebih dahulu. Selamat siang Bu Nindya dan Mas Alfiansah. Bagaimana nih kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, sekarang Bu Nindya sama Mas Elviansa lagi sibuk ngapain sih? Mempersiapkan untuk ajaran baru ya, maba datang, jadwal dan sebagainya. Kalau dari saya masih menikmati liburan di rumah. Wah, ternyata Bu Nindya sangat sibuk ya, dan Mas Elviansa lagi menikmati liburan nih teman-teman. Baik, memasuki acara bincang yang sudah kita singgung sebelumnya, kita akan membahas tentang program MPKM. Pertama-tama mungkin saya mau tanya nih kepada Bu Nindya untuk menjelaskan secara umum MBKM itu seperti apa ya Bu, terutama di Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan ini. MBKM merupakan suatu program dari Menristek Dikti ya. Jadi seluruh universitas di Indonesia itu melaksanakan MBKM. MBKM sendiri itu bisa dilaksanakan satu semester itu di luar prodi, jadi masih di dalam lingkup universitas. Selanjutnya 2 semester selanjutnya itu bisa dilakukan di luar kampus, gitu. Demikian Mbak. Baik, terima kasih kepada Bu Nindya atas penjelasannya mengenai program MBKM. Selanjutnya saya mau menanyakan nih pengalaman ketika mengikuti MBKM. Kan setahu saya Mas Alfiansa ini mengikuti program MBKM yang magang ya Mas. Ya. Bisa diceritain nih Mas, gimana pengalaman-pengalaman ketika Mas Alfiansa mengikuti program MBKM? Oke, sebelumnya saya kenalan dulu ya. Nama saya dari D1 Teknik Sipil, asal saya dari Tuban, saya magang juga di Tuban, kebetulan. Jadi saya magang di United Tractor, cuma di perusahaan affiliate corporate dari UTSG, kolaborasi dengan Semen Indonesia Group. Jadi perusahaan saya bergerak di jasa konstruksi dan pertambangan. Waktu itu saya magang di posisi Operation and Engineering di UTSG, kalau nama singkatnya. Jadi untuk pengalaman saya, karena saya dari teknik sipil, terus saya magang lintas jurusan ke pertambangan, banyak sekali pengalaman yang ya istilahnya nggak terduga lah di sana. Jadi mendapatkan ilmu baru, terus juga karena holdingnya ada dua, ada dari United Tractor dan juga Semen Indonesia Group, jadi budaya kerja mereka juga kolaborasi dari dua perusahaan besar tersebut. Kalau dari United Tractor itu dia karena anak perusahaan dari Astra, jadi terkenal dengan apa ya, budaya kerjanya terkenal dengan keras dan juga kerja di bawah tekanan lah. Kerja di bawah tekanan. Jadi ya mungkin bisa apa? Mengambil hikmah ya. Iya, Banyak ya. banyak dari Astra itu karena juga ya di sipil juga seperti itu sih kuliahnya. Jadi apa? Sudah terlatih lah kalau untuk Astra. Terus kalau dari Indonesia, Semen Indonesia itu dia karena BUMN ya, jadi budaya kerjanya itu ada namanya akhlak. Nah, jadi kita korespondensi dari situ. Untuk pengalamannya juga enggak sedikit sih, banyak banget. Jadi untuk diceritakan mungkin ya panjang sekali kan. Memang lintas jurusan dari sipil ke pertambangan. Jadi yang paling berkesan ya di mungkin bisnis operation di pertambangan karena baru pertama kali lihat nih walaupun anak Tuban sendiri
magang juga di Tuban, dari pertama kali lihat proses penambangan batu kapur di Tuban itu yang jadi pengalaman yang paling berkesan di saya. Wah, ternyata sangat banyak ya Mas pengalaman-pengalaman yang didapat dan jadinya saya akhirnya pengen ikut jadi MBKM Mas. Setelah mendengar pengalaman dari Mas Alfiansah mengenai program MBKM magang, sepengetahuan dari Mas Alfiansah nih, program MBKM itu ada apa saja sih Mas macamnya? Kalau dari saya itu yang paling terkenal ya, paling terkenal itu ada studi independen, terus ada magang atau nama magang ya sertifikat. magang dan studi independen bersertifikat MSIB. Hmm. Terus juga ada yang lagi booming itu ada ISMA, terus juga ada pertukaran pelajar. Terus mungkin ada yang lebih tapi saya kurang tahu mengenai itu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Ya, ada kampus mengajar biasanya digunakan untuk eh, mungkin pendidikan teknik bangunan itu biasanya menggunakan kampus mengajar eh, sama seperti yang disampaikan tadi apa ISMA ya ISMA itu adalah Indonesian International Student Mobility Award. Nah, di situ kita bisa melakukan eh, apa studi di luar negeri gitu loh. Selanjutnya yang pertukaran merdeka mahasiswa yang di dalam negeri itu adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Terus ada juga program membangun desa dan juga proyek kemanusiaan. Terus riset atau penelitian, jadi itu bisa menggunakan riset penelitian daripada dosen itu yang harusnya bisa dilakukan dan juga kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini sebetulnya bisa digunakan dengan apabila mahasiswa punya orang tua yang punya usaha, nah ini bisa apa ya sebagai anak daripada usaha orang tua itu bisa juga digunakan sebagai MBKM seperti itu. Wah, ternyata banyak ya Bu Iya, macam-macamnya dari program BKM ini. Dan terutama Bu yang ditawarkan di Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik itu ya tadi yang disebut sama Bu iya, Nindya itu ya. semua kan gitu. Sama yang kewirausahaan itu kita juga melakukan suatu usaha misalnya menggandeng orang tua daripada mahasiswa, lalu dia diminta untuk menjadi bagian atau apa ya anak perusahaan daripada orang tuanya. Mhm. Dari sebutan tadi macam-macam program BKM itu ternyata sangat banyak macam-macamnya dan nantinya tuh mahasiswa bebas ya Bu mau mengikuti yang mana karena Iya, tergantung keinginannya yang mau dipilih. iya, sebetulnya sangat-sangat diharapkan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa teknik sipil gitu. Eh, Seharusnya berpartisipasi di situ gitu karena sangat eh, mempunyai kelebihan gitu. Kelebihannya sangat banyak. Saya mau tanya lagi nih ke Bu Nindya, mungkin bisa menjelaskan tentang mekanisme pendaftaran MBKM dari Departemen Teknik Sipil bagaimana dan pengalaman dari Mas Alfiansa mendapatkan informasi-informasi mengenai program BKM itu dilihat dari mana saja ya Mas? Kamu untuk yang punya Oh, dari saya untuk mendapat informasi ya, itu saya lewat IG, gitu. IG di Magang Merdeka. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan di situ, karena saya juga nggak nggak sering mantau lewat web ya. Jadi saya sering lewat IG aja di Magang Merdeka itu udah cukup sih untuk memperoleh informasi terkait apa MBKM. Tentu di MBKM kampus itu ya mantau IG kampus sih biasanya. Itu ada kayak pengumuman di situ. cara-cara untuk mendaftar dan juga apa saja yang akan bisa dikonversikan itu biasanya sudah ada di IG gitu diberi apa namanya pengumuman-pengumuman ya Mas ya. Hmm, paket-paket yang akan digunakan untuk mendaftar. Jadi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa tertarik untuk mengikuti program BKM itu mereka bisa melihatnya dari Instagram itu ya Mas? Dan juga website-websitenya dari MBKM itu. Nah, teman-teman nih, buat teman-teman yang pengen banget untuk mengikuti program BKM, bisa banget untuk stay tune di Instagramnya Magang Merdeka.
Terakhir mungkin saya mau menanyakan, MBKM ini bisa diikuti dari semester berapa? Serta keahlian dan kekurangan ketika mengambil MBKM dari sudut pandang Bu Nindya dan Mas Alfiansa ini bagaimana ya? Dulu ya. Iya. Jadi semester 5 itu sudah bisa mengambil MBKM. Mungkin sementara kalau semester 5 bisa mengambil MBKM di dalam universitas dengan menggunakan mata kuliah yang sudah ditawarkan di prodi-prodi yang lain gitu. Biasanya transdisipliner ya mata kuliah itu yang bisa diambil. Sehingga ya mempunyai wawasan yang lebih luas gitu. Terus semester 6 dan semester 7 itu bisa menggunakan MBKM yang di luar kampus gitu. Ya. Gimana? Tadi terkait apa? Terkait dari semester berapa bisa mengikuti MBKM serta kelebihan dan kekurangan ketika kita mengikuti program BKM. Jadi saya ikut MBKM itu dari semester 6. Dari semester 6. Mungkin bisa diikuti kalau dari lowongan untuk sipil itu biasanya mulai dari semester 6 karena semester 5 masih banyak matkul wajib yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga ya karena nggak bisa dikonversi untuk matkul wajib jadi awal itu biasanya semester 6. Semester 6, semester 7 itu bisa daftar untuk teman-teman teknik sipil. Terus untuk kelebihan kekurangan tersendiri itu dari proses pertama dari dokumen ya, dokumen yang harus disiapkan itu yang untuk MBKM di web di untuk Kemendikbud itu ada SR dan juga SPTJM. Nah, itu kan SR dan SPTJM itu sebenarnya ranah dari fakultas. Jadi departemen itu nggak ada untuk dokumen tersebut. Jadi langsung di fakultas. SR itu minta di kemahasiswaan waktu itu. Dan waktu itu ya lewatnya itu lewat form dari fakultas. Terus untuk SPTJM ini banyak yang apa ya istilahnya banyak yang gagal di SPTJM karena format dari SPTJM itu emang sudah ada. Jadi formatnya itu udah ada, kita tinggal ngisi data diri aja, terus minta tanda tangan di kalau saya dulu di dekan. Jadi karena dulu SPTJM ini sakral banget ya, jadi banyak yang di situ di reject karena memang formatnya banyak yang salah, terus juga mengubah-ubah apa, mengubah-ubah di isi dokumennya tadi sehingga ya yang awalnya udah diterima itu ditolak lagi karena gagal di seleksi administrasi. Jadi untuk teman-teman ya lebih diperhatikan lagi SPTJM-nya, terus SR-nya juga. SR-nya itu mintanya gampang, tinggal ke fakultas, biasanya dikasih form, tinggal ngisi, dan ya udah selesai gitu aja. Untuk kelebihan dan kekurangan tersendiri, itu untuk kelebihannya di MBKM itu mudah ya, mudah untuk cari programnya. Bisa lewat kayak ada filternya gitu loh. Mau seleksi lewat posisi kita pas kuliah, maksudnya jurusan kita mau lewat langsung perusahaan yang kita tuju, contohnya kita langsung mau magang ke United Tractor, contohnya langsung kita cari di situ, buka lowongan apa aja, kita langsung bisa daftar. Atau seleksi lewat lokasi. Saya dulu seleksinya lewat lokasi karena saya mencari yang dekat rumah, saya seleksi lewat dekat rumah di Tuban ada satu kebetulan cuma satu yang buka di UTSG itu aja. Terus untuk kelebihannya lagi untuk apa MBKM ini banyak sekali ya yang ditawarkan. Jadi bukan hanya magang tapi studi independen. Mungkin yang kurang suka magang mungkin bisa nyoba di studi independen karena memang full online. Jadi yang mungkin yang udah apa ya udah capek lah istilahnya, udah capek untuk kuliah mungkin masih mau menambah ilmu tapi dengan cara yang lebih mudah mungkin dengan online atau segala macam bisa ikut ke studi independen. Studi ya Oh, kalau studi independen itu kita kayak ikut perusahaan Bu. Kayak ikut perusahaan dikasih ya pelatihan terus dikasih project terus nanti ada evaluasi tersendiri terus nanti dibikin laporan akhir gitu. Nah, untuk magang itu sendiri kan kita ya kayak sistem magang pada umumnya. Ya, jadi kalau kita
tergantung posisi yang kita lamar lah. Waktu itu saya di engineering, saya dapat project di eh, desain jalan tambang waktu itu, desain jalan tambang. Jadi karena UTSG ini bergerak di quarry pertambangan ya, pertambangan batu kapur, jadi di situ sering inspeksi tambang lah. Dan di situ sering kena di jalan tambang karena emang jalan tambangnya itu super elevasinya kurang tuh, jadi minta didesainkan ulang. Jadi saya 2 bulan, pokoknya 2 bulan saya ikut surveyor, ikut desain itu untuk di engineering. Terus project kontrolnya saya kontrol di bagian produktivitas, biasanya di alat berat terkait ekskavator, breaker, dump truck kayak gitu-gitu. Terus sebelum selesai saya di estimator, ikut estimator untuk pembangunan workshop di site. Terus juga kelebihannya lagi untuk MBKM itu seru ya, karena nggak cuma dari UM aja gitu, banyak teman yang akan kita dapatkan, terus juga relasi terhadap apa perusahaan juga luas gitu. Jadi biasanya ikut MBKM itu pasti ada dari kampus-kampus yang ya top lah istilahnya, dari UI, UGM. Kalau dari saya kemarin bareng sama UGM, di UGM di bagian mesin lah, saya lupa bagian apa. Kalau nggak salah di maintenance. Terus ada di UB, terus ada di Unisba, ada di Unsud, banyak lah pokoknya. Jadi itu yang membuat MBKM itu berkesan lah. Apalagi United Tractor itu perusahaan yang buka MBKM paling banyak ya. Jadi sekitar 300 orang yang diterima di United Tractor. Dan itu nanti disebar nggak hanya di holding Jakarta, tapi disebar ke seluruh Indonesia nih, kayak dari Sumatera, Kalimantan, yang nggak ada cuma di Papua. Tambah jaringan. Iya, nambah jaringan teman juga, karena ya ya istilahnya perlu lah kita untuk jaringan. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Nindya dan Mas Alfian Sani, akhirnya saya bisa melihat kayak kelebihan-kelebihan ketika mengikuti program BKM itu sangat banyak ya Bu, dan terutama apalagi kita bisa menambah relasi dan pemilihan program-program juga sangat banyak. Iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita cukupkan dulu untuk bincang-bincangnya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang ditanyakan oleh beberapa mahasiswa, dapat disimak dari tayangan berikut. Halo semuanya, kenalin nama aku Nadine Ramazana Hidayat. Nah, pada hari ini kita bakal tanya-tanya nih ke mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan FTUM mengenai apa sih pendapat mereka tentang program MBKM itu. Langsung saja yuk, cus! Oke, langsung saja kita tanya nih ke teman sipil kita. Kalau boleh tahu kakaknya ini namanya siapa, dari angkatan berapa, dan dari prodi mana sih? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Arif dari Prodi D4T RBBS angkatan 2022. Aku Salman dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2021. Kalau saya Fajar dari Prodi Teknik Sipil angkatan 22. Nama aku Mariza dari angkatan 2021. Kebetulan aku dari Prodi S1 PTB. Oke, kakaknya ini tahu nggak sih apa sih MBKM itu? Mungkin secara detail saya tidak tahu ya. Cuman yang saya tahu itu MBKM adalah kegiatan Merdeka Belajar yang diadakan oleh Kemendikbud-Ristek, seperti itu. MBKM tuh Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Magang bersertifikat dan studi independen. Setauku sih program MBKM itu kayak kegiatan Merdeka Belajar kayak gitu ya. Kayak ada PI, KKN, kayak gitu aja sih aku baru taunya. Dari Kak Mariza nih, ada nggak sih yang ingin ditanyakan tentang program MBKM itu? Kan kebetulan aku semester 5 ya, dan aku itu kayak masih bingung tentang program MBKM itu kayak dikonversi ke paket apa. Jadi kan kebetulan ini kan juga mau KRS-an dan kita tuh masih belum tahu kayak paket-paket apa yang bisa dikonversi ke mata kuliah sehingga kita nggak double ambil gitu loh, kayak pemintaannya apa gitu. Oke, dari kakaknya nih, minat nggak sih ikut MBKM itu? Pastinya minat dong kan, soalnya di setauku ya MBKM kan juga kayak ada kita keluar kampus kayak PI dan KKN, jadi kayak pengen ada pengalaman lebih di luar kampus kayak gitu. Oke, dari kakaknya sendiri nih, ada nggak sih pertanyaan tentang MBKM itu? Nah, yang selama ini jadi pertanyaan saya itu
konversi, apakah bisa MBKM itu dikonversi menjadi SKS seperti itu? Itu sih yang jadi pertanyaan saya selama ini gitu. Oke, dari Kak Samsul nih, minat nggak sih ikut MBKM? Jelas dong minat. Oke, dari kakak-kakaknya nih, ada nggak sih pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang program MBKM itu? Kalau aku sendiri sekarang lagi ikut program MBKM juga. Aku ikut pertukaran pelajar. Programnya itu salah satu kerjasama dari departemen juga. Jadi saat ini belum ada sih kalau tentang MBKM. Kalau dari Oke. kakaknya? Kalau saya sendiri sih tentang ISMA ya, apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftar ISMA dan itu sebaiknya dimulai dari kapan untuk mempersiapkannya gitu. Oke, dari Kak Salman sama Kak Fajar nih, minat nggak sih ikut MBKM itu? Minat sih, minat Dari banget. kakaknya? Minat lah, kan aku udah ikutan. Oke, berarti keren banget ya. Kak Salman ini udah ikut MBKM tentunya. Oke, terima kasih buat Kak Salma dan Kak Fajar yang sudah ditanya-tanya nih mengenai program MBKM itu. Terima kasih, Mas. Sama. Dari video tersebut, para mahasiswa berminat dalam mengikuti program MBKM, namun masih ada pertanyaan yang dibingungkan. Pada cuplikan tersebut, ada pertanyaan apa program MBKM dapat dikonversikan dan bagaimana sistem konversi pada program MBKM ini agar tidak salah memilih sehingga tidak bisa dikonversikan. Oke, terima kasih. Untuk MBKM tentunya bisa dikonversikan ya. Kita ada beberapa paket di dalam mengkonversikan mata kuliah. Antara lain mata kuliah yang bisa dikonversikan itu KKN, industri, lalu mata kuliah pilihan. Nah, hal ini sudah konversi sudah dimasukkan di dalam suatu paket-paket tertentu dan paket-paket tersebut sudah bisa dilihat di webnya Teknik Sipil. Baik, terima kasih kepada Bu Nindi atas penjelasannya. Jadi, MBKM ini dapat dikonversikan ke SKS ya Bu tentunya, dan kita bisa lihatnya di websitenya Teknik Sipil. Lanjut pada pertanyaan dari Mas Fajar, ada pertanyaan bagaimana sih informasi mengenai program MBKM pertukaran pelajar atau ISMA? Kalau pertukaran bisa dilihat di IG-nya ISMA juga ini ada ya. Di situ bisa dilihat dan juga seringkali kita juga memberikan pengumuman-pengumuman di grup-grup ketua kelas gitu. Bisa menggunakan juga program dari pertukaran pelajar yang disampaikan Salman tadi bahwa departemen seringkali memiliki hibah dari universitas mitra kan kita. Jadi dari situ kita bisa akan melakukan konversi juga untuk beberapa mata kuliah yang sudah dilakukan kerjasama. Gitu. Jadi nantinya itu selalu ada informasi-informasi gitu ya Bu di grup gitu. Masih itu ketua kelas di grup ketua kelas. Saya nambahin Bu ya. Jadi, Terkait konversi itu juga, jadi konversi itu maksimal 20 SKS. Untuk paketnya itu bisa dilihat di web Kampus Merdeka UM. Jadi sebelum kita daftar MBKM, kita diwajibkan untuk daftar MBKM kampus terlebih dahulu. Kalau nggak salah di kampusmerdekaum.com, kalau nggak salah. Jadi kita daftar di situ, kita ingin program apa, di situ juga disajikan banyak. Kalau magang ya kita pilih magang. Nanti kita isi di perusahaan mana, programnya apa aja, terus nanti milih yang namanya paket tadi. Paket tadi itu banyak banget kalau di sipil. Ya nanti kita tinggal nyesuaiin aja. Biasanya kan matkul pilihan ada yang udah kita ambil, ada yang belum. Nanti kita sesuaiin aja yang belum kita ambil, terus kita pilih paket itu. Kebetulan dulu saya langsung dapat paket, jadi paket satu itu udah dapat, jadi saya langsung ambil paket satu. Dan perlu diperhatikan lagi terkait juga SPDJM-nya tadi. Kalau memang ingin konversi 20 SKS ya di situ ditulis 20 SKS. Dan itu sudah maksimal untuk konversi MBKM. Terus terkait ISMA tadi ya, ISMA tadi saya juga sempat lolos ISMA. Jadi ISMA itu pengumumannya biasanya di email oleh kadep ya, di email oleh kadep masuk ke email. Untuk persyaratannya sendiri biasanya tes TOEFL di atas 500 ya, berapa?
ada ketentuan-ketentuan nanti yang bisa di email ataupun disampaikan di grup ketua kelas. Salah satu persyaratannya bisa standar bahasa Inggris, bisa berupa TOEFL ataupun standar bahasa Inggris yang lain gitu. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Tidak terlalu berat, saya rasa untuk mahasiswa zaman sekarang kan. Setelah lolos itu biasanya di email oleh ketua departemen ya, terus dimasukkan grup, dan di situ bukan hanya satu departemen tapi satu fakultas. Fakultas nanti diatur oleh kemahasiswaan, pemeriksaan fakultas, diajari, ada pemateri juga, alumni-alumni ISMA, dan syaratnya itu kalau nggak salah cuma satu, lolos untuk esai. Jadi buat esai, kalau lolos esai biasanya langsung bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Seperti itu untuk ISMA. Oh, ada tes esainya juga ya, Mas? Ya. Nah, gitu saya dulu itu sebelum ISMA sudah terima di MBKM, jadi bisa double. Jadi kalau sudah mengikuti MBKM yang magang, jadi nggak bisa ikut yang ISMA juga ya, Mas? Dan waktu yang sama ya. Mungkin bisa. Sama juga terkait tentang magang dan studi independen. Jadi magang dan studi independen ini bersamaan bareng gitu. Jadi kalau mau magang ya nggak bisa milih studi independen. Kalau milih studi independen nggak bisa magang. Jadi biasanya untuk pengumuman studi independen, pengumuman kelolosan itu lebih awal daripada magang. Dan pendaftarannya itu baru. Nah, ini yang menjadi dilema biasanya. Mau milih studi independen atau mau milih magang. Jadi itu yang jadi kebingungan lah biasanya. Karena studi independen itu dia lebih awal. Biasanya H-7 itu magang itu baru interview. Sedangkan studi independen itu H-14, H-30 hari itu udah ada pengumuman, apalagi bangkit gitu. Bangkit itu setelah kita daftar langsung dites, lolos, ya langsung pengumuman kelolosan. Nah, biasanya itu yang jadi itu jadi salah satu kekurangan lah dari MBKM. Biasanya kalau di magang itu emang agak sulit ya, karena kadang sudah kita interview, hasilnya itu lolos atau tidaknya itu kita nggak diberitahu. Nah, jadi kita kadang mau pasrah tapi masih ngarep gitu. Mau ngarep juga kok nggak ada kejelasan gitu, jadi bingung di situ. Terus Masnya itu tahu kalau lolos tuh gimana, Mas? Ada emailnya atau gimana? Untuk lolos tuh ada email. Kalau nggak lolos ya nggak ada email. Jadi banyak yang, tapi ada memang yang email kalau nggak lolos, kayak perusahaan kayak udah terkenal banget ya, kayak BRI, Grab, Gojek itu ada untuk pengumuman kelolosan atau tidak. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang middle gitu, ya kadang kalau lolos ya dikasih tahu tahap selanjutnya, kalau nggak lolos ya ditinggal dan ghosting lah. Baik, terima kasih Mas dan Bu Nindya atas penjelasan tadi yang sudah diberikan. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang ditanyakan oleh mahasiswa melalui question box Instagram HMDTSUM. Pertanyaan pertama yaitu buat Mas Alfiansyah nih, ada nggak sih Mas tips lolos MBKM ini? Untuk lolos MBKM, karena MBKM itu kelolosan itu tergantung dari mitra ya, tergantung dari perusahaan. Dan itu biasanya seleksi. Ada yang cuma seleksi administrasi kayak screening CV itu udah bisa lolos. Ada yang tes juga, dites, terus ada yang interview, ada yang semuanya. Gitu. Kadang ada yang cuma seleksi administrasi, terus seleksi tes, habis itu nggak interview, udah lolos. Kebetulan saya dulu lolos di 2 perusahaan, di United Tractor dan Inka Persero Tbk, Inka Persero ya, di perusahaan kereta api. Iya. Ya kalau di United Tractor ya itu cuma screening CV aja. Terus kalau lolos langsung dikasih email. Kalau untuk Inka ini dia interview. Jadi nggak ada screening CV, langsung di interview. Dan pertanyaan-pertanyaan interview ini nanti muncul ya sesuai alur kita perkenalan, alur kita interview tadi. Terus contohnya lagi di PUPR itu ada tes kebetulan, dan saya gagal dulu di PUPR ya, karena nilai standarnya lumayan tinggi. Jadi
karena materinya juga tentang perumahan, jadi tentang basic-basic perumahan dan saya juga kurang tahu ya tentang basic perumahan, jadi gagal di situ. Tapi masih ada Inka dan juga United Tractor yang masih menerima, dan waktu itu saya milih ke United Tractor karena memang posisi saya lebih tepat di United Tractor, karena di Inka itu di research and development, jadi menurut saya kurang tepat lah di Inka, jadi saya nolak di Inka masuk ke United Development. Wah, berarti Mas Alfiansa ini terima dua-duanya ya? Di Sebenarnya banyak yang ada di 36 posisi saya lamar tuh. Karena sekarang kan ada batasnya di 22 posisi ya. Dulu masih nggak ada batasan limit lah. Ya. Jadi daftar sampai 100 posisi juga nggak apa-apa. Tapi sekarang udah ada limitnya, dan itu yang jadi apa? Jadi ya pilihan kita. Untuk tipsnya tadi ya perbaiki dokumen lah, karena seleksi administrasi itu dilakukan paling pertama. Yang paling penting tadi SPTJM itu tadi. Kalau SPTJM itu ketolak, itu apa, kita benerinnya itu susah. Benerinnya susah karena yang SPTJM kita upload itu nggak bisa kita tarik lagi. Harus lewat apa? Helpdesk lah. Harus lewat helpdesk lagi, harus ya pokoknya sulit lah. Jadi itu untuk diperhatikan lagi. Terus juga terkait CV juga saya apa, untuk CV sih jangan ikut template yang ada di Canva seperti itu ya, karena memang kurang bagus sih. Saya dulu pakai ATS ya, ATS Brandly, jadi ya kayak apa, kayak laporan gitulah ya. Bisa dibaca seperti itu. Nah, itu untuk tips sih. Terus juga tipsnya milih posisi yang emang di situ kita rasa kita bisa masuk di situ ya. Jangan kita anak sipil milih posisi di finance gitu, milih posisi di karena banyak juga yang kadang ngawur ya, karena dibatasi ini karena juga banyak yang ngawur, kadang kan emang jurusan kuliahnya nggak ada gitu, tapi dia pengen magang jadi ambil nyerobot jurusan lain. Nah, itu yang jadi batasan sekarang, karena dulu nggak ada, karena pas onboarding ternyata banyak dari dulu disebutkan itu dari peternakan nyerobot kemana-mana, akhirnya sekarang dibatasi jadi 22 posisi. Terima kasih Mas Alfiansa buat tips-tips yang telah diberikan. Untuk lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, untuk pemilihan program MBKM dapat memilih sendiri atau telah dipilihkan dari kampus? Mungkin bisa dijawab dari Bu Nindya terlebih dahulu. Semua namanya kita belajar. Iya. Selanjutnya kalau Merdeka Belajar di sini artinya bahwa kita bisa memilih apapun yang kita bisa pilih. Misalnya dia lebih suka untuk belajar, nah maka bisa menggunakan student mobility misalnya. Kalau dia suka belajar sendiri, misalnya tentang program-program atau apa namanya software gitu ya, dia suka seperti itu, maka dia bisa menggunakan student independent gitu. Nah, ada beberapa pilihan gitu, itu bebas kita memilih sendiri. Berikut dengan misalnya student mobility tidak harus menggunakan apa namanya program dari ISMA. Ya. Kalau program dari ISMA itu semua dapat pembiayaan dari Kemenristek. Ya. Namun apabila kita ada kerjasama dengan universitas lain, hibah gitu, semacam seperti itu, kita mahasiswa bisa menggunakan biaya sendiri untuk transportnya saja, tapi untuk tinggal di sana dan juga tuition fee, istilahnya uang sekolah, itu dibiayai dari universitas yang sudah bekerjasama dengan departemen. Jadi bebas ya Bu, buat mahasiswa buat pengennya arah mana. Ya. Selanjutnya untuk lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara tempat untuk memilih paket dari MBKM? Mungkin dari Mas Alfiansa bisa dijelaskan. Untuk milih paket ya, karena dari departemen itu sudah nyediain paket ya, tinggal kita apa istilahnya kita kaji ulang lagi lah, matkul apa yang udah kita kaji di situ, udah kita
kuliah di situ lah. Itu nggak usah kita ambil lagi. Jadi kita cari yang memang matkul yang belum kita ambil. Matkul yang belum kita ambil, kalau memang udah dirasa cocok, ya udah kita tinggal ambil itu, tinggal ngajuin ke fakultas, udah selesai. Jadi untuk tipsnya sih dari saya, yaitu cari yang memang belum kita ambil ya, jangan asal milih paket sih. Kalau asal milih paket nanti susah untuk untuk keluarnya karena apa ya, untuk paket itu kan kita nggak KRS-an lagi ya. Jadi kalau kita udah milih paket konversi itu nanti akan langsung muncul ke siakat. Jadi kalau di situ emang paket kita salah, maka nanti yang muncul itu mungkin cuma satu, dua atau enggak seluruhnya muncul. Istilahnya seperti itu. Jadi ya itu yang di di garis bawah ya di situ dalam milih paket. Jadi jangan asal-asal pilih paket karena kadang itu kelas matkul ini nggak buka sehingga di siakat itu nggak muncul. Jadi kita harus cari tahu dulu paket yang dibuka itu kelasnya ada atau enggak. Tuh. Jadi biar bisa terkonversikan ya Kak? Iya, kan kita itu nggak KRS lagi, jadi auto langsung masuk ke siakat kita, tinggal minta tanda tanda tangan lah dari dosen PA ya, persetujuan dosen PA udah. Wah, terima kasih ya Mas udah menjelaskan bagaimana cara tepat untuk memilih paket dari MBKM. Selanjutnya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan mendaftar lewat kampus dengan website MBKM? Untuk website MBKM itu artinya bahwa dia akan mendaftar untuk MBKM. Sedangkan untuk yang di departemen itu untuk membantu konversi mata kuliah. Jadi dan juga memastikan bahwa mahasiswa tersebut mata kuliah yang digunakan itu seperti yang sudah ada di paket-paket. Nanti kita akan mengkonversikan bahwa artinya dosen yang mengampu, biasanya Korprodi, itu akan membantu dari misalnya MBKM atau student mobility. Nah, student mobility itu akan memberikan nilai berapa, kami yang akan memasukkan ke mata kuliah yang dikonversi, seperti itu. Jadi alurnya itu buat daftarnya tuh lewat departemen dulu ya Bu, baru nanti dia daftarnya ke website MBKM gitu. Sepertinya dari MBKM dulu ya Mas ya? Dari ini Bu, dari MBKM universitas dulu ya, universitas dulu karena itu yang nanti ngerubah status kita di siakat yang awalnya mahasiswa aktif jadi mahasiswa MBKM. Jadi kalau status kita masih mahasiswa aktif kita nggak bisa konversi di MBKM. Jadi kita harus daftar dulu di website MBKM di universitas, baru nanti kita daftar di MBKM di Kemendikbud. Dan juga ada syaratnya juga sih untuk di MBKM universitas, yaitu ada 2 dokumen kalau nggak salah, surat keterangan sehat sama surat keterangan berkelakuan baik. Dan itu udah disediakan dari fakultas. Kita tinggal minta aja terus. Oh, jadi nanti kita minta ke fakultas dulu langsung ngurusnya buat ganti mahasiswanya itu tadi ya Mas? Iya, jadi mahasiswa MBKM. Kita ngurus surat keterangan sehat biasanya di poliklinik, terus ngurus surat keterangan berkelakuan baik itu di fakultas. Kita upload dokumen, kita pilih magang atau studi independen. Setelah progresnya selesai, kita nanti daftar di website MBKM yang Kemendikbud seperti itu. Baik Mas, terima kasih buat udah dijelasin tadi. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ketika menyelesaikan MBKM, ada laporan ke dosen pengampu mata kuliah atau tidak? Dari saya tetap ada laporan. Bukan hanya pada dosen pengampu, tapi pada website Kemendikbud. Jadi bukan hanya laporan akhir ya, ada laporan daily, laporan harian. Itu harus dikerjakan, harus di-upload lah. Nanti di ACC-nya, di approve-nya dari mentor kita pas saat magang itu tadi. Jadi laporan MBKM itu ada 2 ya, pertama daily
daily, terus ada laporan akhir. Laporan akhir itu udah ada template-nya dari MBKM. Kita tinggal ngisi aja, kita masukkan aja. Nanti kita distorkan di MBKM itu tadi. Dan biasanya ada laporan-laporan tersendiri, ini tergantung mitranya sih. Kalau dari saya ada laporan bulanan juga, terus laporan progres. Karena di unit traktor itu banyak sekali kegiatan ya, ada design thinking, nah ada banyak banget lah. Jadi itu juga masuk laporan sebenarnya sebagai penilaian juga. Jadi ya istilahnya yang diwajibkan itu ada dua tadi, laporan daily dan juga laporan akhir. Yang seterusnya ya opsional dari mitra. Itu laporannya ke website MBKM-nya aja atau perlu ke dosennya pengampu mata kuliahnya itu, Mas? Kalau dari Bunin ada juga ya untuk nilai itu tadi. Ada laporan harian juga dari Bunin, setiap minggu ada progresnya apa, dokumentasi, detailnya apa yang kita dapat, itu ada semua. Jadi tetap harus laporan ya, Ya, Mas? tetap harus laporan untuk penilaian. Baik, untuk lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Untuk konsultasi konversi SKS PPK Ormawa itu di mana? Untuk konsultasi SKS, konversi itu biasanya di ketua departemen bisa, atau kalau saya dulu di fakultas ya, karena dulu saya sempat error karena ya ada kelas yang nggak dibuka. Jadi saya milih matkul itu pas perkuliahan itu ternyata matkulnya itu nggak buka kelas. Nah, jadi bukanya itu semester lalu. Nah, semester lalu saya nggak ambil matkul itu. Saya rencana ambil matkulnya semester semester 6-nya itu tadi. Ternyata kelasnya nggak buka dan itu nggak masuk ke siakat. Saya langsung lapor ke fakultas. Awalnya lapor ke Bu Gigi. Bu Gigi ngarahin ke fakultas, ke kemahasiswaan waktu itu, dan udah di apa ya istilahnya dibetulkan lah. Jadi betulkan dan dibenerin, langsung kita ke Bu Gigi lagi. Untuk konsultasi ya biasanya ke akademis. Jadi buat konsultasinya itu langsung ke akademisnya itu ya, Ya, Mas? mungkin dari semua paket kok kita nggak ada yang cocok, nah mungkin itu bisa nanti juga ke akademis juga. Mungkin kita ambil mata kuliahnya mencar-mencar, nah kok di situ dari seluruh paket kok nggak ada yang dirasa cocok, ya nanti mungkin bisa konsultasi ke akademis juga. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Bu Nindya dan Mas Alfiansa. Semoga jawaban-jawaban dan penjelasan dari Bu Nindya dan Mas Alfiansa dapat menjawab hal-hal yang mungkin dibingungkan oleh mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Tidak terasa telah sampailah kita di akhir penyampaian program MBKM. Sebelum ditutup, mungkin dari Bu Nindya dan Mas Alfiansa ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa Teknik Sipil? Saya rasa seluruh mahasiswa teknik sipil dan perencanaan sebaiknya mengikuti MBKM karena pertama untuk menambah pengalaman pekerjaan, menambah CV ya tentunya kalau seperti itu menambah CV karena ketika magang juga membutuhkan CV, apalagi nanti bekerja membutuhkan CV. Terus yang kedua adalah menambah jaringan teman dan juga relasi yang lebih luas lagi gitu. Dari Mas Alfiansa? Kalau dari saya sih untuk teman-teman ya yang udah semester 5, semester 6, semester 7 mungkin bisa nyoba sih untuk MBKM, karena ya kita jangan takut dulu lah untuk melangkah, kita coba dulu aja. Karena saya dulu juga awalnya juga ragu-ragu ya untuk MBKM, apalagi semester 6. Jadi saya dulu, mungkin Buni juga tahu, saya dulu nggak KRS-an tau ya. Saya dulu nggak KRS-an, saya over PD lah keterima di MBKM. Jadi saya dulu ya selama 4 minggu masuk perkuliahan saya nggak kuliah sama sekali. Jadi saya nyiapin banget buat MBKM itu. Jadi ya alhamdulillah lah sesuai dengan hasilnya. Alhamdulillah keterima juga. Jadi teman-teman ya menurut saya sih worth it banget sih coba. Kalau emang takut untuk magang ya studi independen terlebih dahulu, itu juga bagus sih menurut saya. Jadi itulah dari saya. Terima kasih atas pesan-pesannya Bu Nindya dan Mas Alfiansa. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya selaku MC Civil Talk Volume 8 kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Sekian, mari kita tutup bersama acara kali ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Civil Talk Forum selanjutnya.